Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fox Channel 25. Bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini, ada baiknya anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih anda yang sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga rezekinya lancar. Dan yang belum klik tombol subscribe, saya doakan semoga cepat subscribe channel ini. Oke, jadi di video kali ini kita balik lagi ke game yang sebelumnya, dari game MotoGP 06 MotoGP 2020 ke MotoGP Superbike ya, Superbike mode MotoGP 2020. Kita balik lagi ke game yang lama karena bosan juga saya mainin game yang kemarin itu. Dari segi grafik memang kurang menarik ya, agak susah dikontrolnya. Oke, kita langsung saja. Rencananya saya akan melakukan timer attack ya di sirkuit Losail Qatar dengan menggunakan motor KTM Racing Team ya, karena baru-baru ini KTM Racing Team lagi naik daunnya. Oke, ini jika anda ingin mengikuti saya setelan dari grafiknya agar mainnya tidak begitu nge-lag ya, ini bisa diikutkan atau diikuti. Oke, kita ke bagian kontrolnya. Kita ini opacity dari butonnya kita turunkan biar tidak begitu kelihatan ya butonnya, jadi lebih nampak ya atau terlihat gambar layar gamenya ya. Oke, ini kita masuk di timer attack. Kita akan melakukannya di sirkuit Losail Qatar dengan menggunakan motor KTM Racing Team. Oke, jadi di beberapa hari ini saya jarang sekali upload video ya, karena lagi ada project pengecetan helm ya. Mungkin nanti akan saya upload di channel ini. Mungkin mohon maaf ya jika saya beberapa hari ini atau beberapa hari ke depan jarang upload video, mungkin gara-gara lagi ada project helm itu ya, yang nanti akan saya upload di YouTube channel saya ini. Oke, ini kita langsung saja naikkan suspensinya dengan menggunakan ban depan hard dan belakang hard. Oke, ini dia kita memakai motor KTM Racing Team dengan menggunakan seorang Paul Espargaro. Oke, kita akan melakukan timer attack atau pengambilan attack terbaik ya, karena saya sebelumnya sudah pernah menggunakan motor-motor yang lain ya, dari motor Suzuki pernah, Yamaha dan Repsol Honda, semuanya sudah saya coba, cuman ini yang belum ya, yang Aprilia juga belum salah ya, motor ini dan Aprilia belum saya coba. Oke, ini kita menggunakan Paul Espargaro. Akankah seorang Paul Espargaro bisa memecahkan lap rekor yang ada di sirkuit Losail Qatar ini dengan waktu tercepat? Sini rekornya 1 menit 57.28 sekon ya. Oke, akankah kita bisa melewati rekor dari sirkuit Losail Qatar dengan menggunakan motor KTM Racing Team yang pada season ini atau pada dunia asli saat ini motor KTM Racing Team ini sangat lagi naik daun ya, yang dimentori oleh seorang Dani Pedrosa, seorang mentornya. Dia banyak sekali membuat kejutan di ajang Grand Prix MotoGP pada tahun ini, karena bisa membuat motor KTM itu bisa berada di posisi terdepan ya pada season ini ya, pada tahun 2020 ini ya, memasuki tikungan cepat pada ajang race kali ini. Akankah kita bisa mengambil racing lane dengan baik agar bisa memperdekat jarak, bukan memperdekat jarak ya, mengambil lap terbaik ya. Ini pada timer attack ini kita tidak boleh keluar dari lintasan balap ini ya. Kalau kita terkena bagian yang pinggir itu yang warna hijau itu, mungkin lap rekornya akan violet ya. Jadi kita harus maksimal mungkin agar bisa berada di posisi lintasan balap ini ya. Kita lihat waktu tercepatnya, iya
Iya, 1 menit 57 sekon. Oke, kita langsung saja menggunakan motor KTM juga cuy, mungkin beda rider. Yang tadi Paul Espargaro, mungkin pada saat ini kita akan memakai seorang Brad Binder cuy, pembalap dari KTM Racing Team juga. Dia pada season ini dia cukup baik cuy pada season ini. Walaupun pada saat pengambilan kualifikasi dia belum begitu baik cuy ya, masih bagusan Paul Espargaro, cuman waktu di race dia lumayan mantap sekali cuy, karena bisa menyalipnya cuy ya. Di race dia lumayan baik, tetapi di kualifikasi belum baik cuy ya seorang Brad Binder ini. Terlihat akankah seorang Brad Binder bisa melewati rekor dari seorang Paul Espargaro ini, atau dia akan membuat kejutan dengan bisa melewati rekor dari sirkuit ini. Ini kalau nggak salah 1 menit 57 detik tuh 28 sekon itu miliknya motor dari Suzuki cuy ya. Mana saya memakai seorang Alex Rins ya, dengan bisa menempuh rekor 1 menit 57,28 sekon cuy ya. Itu sungguh luar biasa sekali cuy ya, karena dari semua motor ya itu cukup baik cuy ya. Wah, ada notif cuy ya dari YouTube lain. Oke, kita lajukan lagi. Aduh, agalah kita keluar dari racing lane sehingga invalid lap cuy ya. Lapnya tidak dihitung cuy ya, jadi kita harus mengulang lagi cuy. Aduh. Oke, kita fokus lagi di lintasan balap ini. Kita masih akan mencari timer attack terbaik pada ajang timer attack kali ini, atau pengambilan waktu tercepat di sirkuit Losail Qatar. Kekurangan dari motor ini sebenarnya dari segi pengereman cuy ya. Dari segi pengereman motor ini memang kurang baik cuy ya. Dari beberapa motor yang saya coba ini kurang baik dari segi pengereman, cuman dari top speed ini lumayan cukup baik cuy ya. Bisa dibilang terbaik aja. Saya rasa bisa melewati top speed dari Ducati ya pada game ini, kayak bukan di dunia asli cuy ya. Pada game ini lumayan baik top speednya, cuman dari segi pengeremannya ini sumpah ini buruk sekali cuy. Kita harus bisa mengerem dari jarak jauh cuy ya, atau dari mengambil ancang-ancang saat pengereman dari jauh cuy. Kalau terlambat bisa-bisa melebar cuy kalau kita memakai motor KTM Racing Team ini cuy. Tidak bersalah, kita akan mengambil waktu tercepat di ajang Grand Prix kali ini, karena kita bisa melewati rekor dari motor Suzuki di sirkuit Losail Qatar ini cuy. Langsung saja, kita jangan sampai lengah cuy ya, atau jangan sampai keluar dari lintasan balap, karena itu bisa tidak dihitung ya lap atau rekor dari lapnya cuy ya, atau pengambilan lapnya invalid ya, jadi tidak dibaca cuy. Oke, langsung saja kita mengambil racing line dengan baik. Akankah seorang Brad Binder ini bisa menyelesaikan timer attack atau lap attack terbaik di ajang Grand Prix kali ini? Kita bersama-sama cuy memasuki tikungan patah di ajang sirkuit Losail Qatar ini, mengambil timer attack. Kita bersama, kita harus bisa mengambil ritme dengan baik agar bisa melewati rekor terbaik dari sirkuit ini cuy. Oke, langsung saja kita gaspol lagi cuy. Dari top speednya memang mantap sekali dari motor ini cuy ya, memang terasa beda sekali dari motor yang lainnya. Dari pengeremannya buruk sekali, karena kalau kita terlambat mengerem atau kita mengeremnya di dekat peningkungan ini, bisa-bisa kita akan keluar jalur cuy, atau keluar dari lintasan balap ini cuy. Jadi kita mengeremnya harus dari jarak jauh ya, dari ancang-ancangnya jarak jauh. Kita lihat bersama, tinggal tikungan terakhir ini kita bersama, akan seorang Brad Binder pembalap dari KTM Racing Team bisa melewati rekor dari rekornya Suzuki ya di sirkuit Losail Qatar ini. Kita lihat bersama-sama cuy. Iya, 1 menit 57 cuy. Kok 10 second cuy ya, melewati rekor. The best cuy ya, memang the best sekali motor ini ya. Kita bersama-sama
bisa melewati rekor dari orang Suzuki, berarti memang motor ini memang motor lumayan kencang cuy ya. Dari semua motor ini dia bisa melewati rekor dari seorang motor dari Suzuki. Aduh, kita keluar invalid lap cuy ya. Sayang sekali, aturan saya akan mencoba untuk bisa lebih baik dari lap yang tadi, cuman invalid lap tuh. Oke cuy, mungkin segini saja lah cuy ya, kita nggak usah melewati pembalap di depannya tuh, atau kita sendiri yang tadi kita bermain. Mungkin nyampe sini saja videonya, karena kita sudah mampu melewati dari lap record yang ada di sirkuit ini cuy. Oke cuy, jika anda suka dengan video ini, ada baiknya anda klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya, di ajang race berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.